selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar kepada Bapak Airlangga Hartarto berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia Pak Hasyim Asyari, yang saya hormati Komisioner KPU yang hadir beserta kita, Pak Idam Holik, Bapak Agus Melas, Ibu Betty Epsilon Idrus, Bapak Parsadan Harahap, Pak Yulianto Sudrajat, Pak Muhammad Afiuddin, Pak Bernard Darmawan Sutrisno, kemudian juga Bapak Eberta Kawima, beserta Pak Sekjen. Kemudian pada pendaftaran ini saya didampingi oleh Pak Ludwig Paulus, Sekjen, Wakil Ketua DPR. Kemudian Bendahara Umum Pak Dito Ganindito, Ketua Ikatan Istri Ibu Yanti Erlangga, Waketum Ibu Nurul Arifin, Waketum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Waketum Ketua Komisi 2, jadi kalau urusan anggaran harus lewat Ketua Komisi 2, ini konkret Pak Ketua. Kemudian di sebelahnya Ketua Fraksi Partai Golkar, ini juga yang nyetujui anggaran melalui Badan Anggaran, Pak Kahar Muzakir, silakan Pak. Kemudian Ibu Mutia Hafidz, Ketua Komisi 1, kemudian Pak Adis Kadir, Ketua Komisi 3, Waketum, kemudian Ibu Hetifah, juga pimpinan Komisi 10, kemudian Pak Ilham Permana, Ketua AMPG, yang tadi bantu jagain trotoar. Kemudian Pak Jerry Sambuaga, Wamendak, kemudian Pak Misbahun yang ngurus semua sipol, dibantu Iim dan Mas Ipang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat ridhonya kita dapat hadir dalam pendaftaran pasal Partai Golkar dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita ketahui bahwa KPU telah menyusun regulasi tentang tahapan pemilu yang dimulai pada 14 Juni dan tahapan pemilu digelar selama 20 bulan dan pemilunya sendiri diputuskan di 14 Februari dan pendaftaran mulai 1 Agustus dan Partai Golkar memilih hari ini, kebetulan tanggalnya 10, angkanya lengkap, harinya hari Rabu. Wetonnya silakan cari sendiri. Nah, hari ini Partai Golkar mendaftarkan 1 kepengurusan, kedua pengurus provinsi dari 34 dari 34 ini sudah 100%, kabupaten kota 514 dari 514 100%, di kecamatan 7.226 dari 7.226 kecamatan yang ada, dan anggota sebanyak 861 orang. Dan ini menurut pengintipan dan data yang ada, ini yang paling banyak. Nah ini kantor, sebab ketua komisi 2-nya Pak Doli, jadi saya bilang sama Pak Doli, pokoknya kita siapapun yang banyak kita tambah 1. Jadi kita kantor pusat, kita sudah dimasukkan, kemudian juga kantor tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan Partai Golkar mengapresiasi terutama optimalisasi sistem sipol, jadi digitalisasi ini menjadi penting, dan kalau ke depan bisa digitalisasi, membantu verifikasi, tentu menjamin transparansi dan akuntabilitas partai politik yang menjadi peserta dari partai pemilu. Dan Partai Golkar terus mendukung pemilu yang luber, jujur dan adil sesuai dengan program tahapan pemilu, dan tentu Partai Golkar mendukung
karena Partai Golkar konkret, Ketua Komisi 2-nya Golkar, karena persetujuan anggaran kan harus persetujuan antara KPU dan Komisi 2 DPR. Kemudian juga dengan fraksi, saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan, terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme DIPA dan yang lain. Dan sebetulnya kalau itu seluruhnya bisa diselesaikan, basisnya itu dulu, kemudian pencairan bisa dilakukan berbasis DIPA. Tentu kalau yang lain-lain itu harus dengan Komisi 2 dan juga anggaran yang berbeda yang lain. Namun kemarin di dalam rapat terkait dengan Bapak Presiden, sudah disampaikan bahwa anggaran pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multi years. Jadi tidak hanya sekarang, tapi dari sekarang sampai dengan 2024. Jadi kalau dukungan, Golkar pasti dukung karena kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar. Kemudian tentunya kita mendukung KPU yang independen, mandiri, tidak diintervensi, dan adil dalam pelayanan terbuka kepada masyarakat dan juga kepada partai politik. Dan tentu Golkar terus berupaya agar pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil, dan tentu tidak hanya di tingkat pusat, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Dan kami optimis bahwa kestabilan politik yang membuat kita bisa menyejahterakan rakyat, basisnya adalah pemilu. Karena dengan pemilu itu, demokrasi dijalankan secara benar melalui parlemen. Jadi tentunya keberadaan KPU itu bisa menjamin masyarakat bisa memberikan aspirasi melalui partai politik. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih karena KPU sangat bersahabat dalam pendaftaran ini, dan juga semoga kerjasama ini terus terbangun sampai pemilu 2024 dan selanjutnya. Partai Golkar sudah ikut pemilu sudah lebih dari 10 kali, dan pemilu di Indonesia sudah berjalan 13 kali. Nah tentu dari jumlah pemilu itu, jumlah yang dapat bintang artinya menang terbanyak masih Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.